Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa qala subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'a fil jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang berbahagia, perkenankanlah kami menyampaikan sekelumit peristiwa keislaman seorang sahabat Nabi, mantan kafir yang keras, yaitu sahabat Umar bin Wahab. Sebelum diberi hidayah, kedua orang ini, yaitu Umar bin Wahab dan satu lagi Sofwan bin Umayyah, mereka adalah dikalahkan oleh Nabi SAW saat perang Badar, dan beberapa anggota mereka, keluarga mereka terkorban, dibunuh oleh sahabat-sahabat Nabi pada waktu peristiwa Badar tersebut. Maka mereka merencanakan suatu pembalasan atau revenge, menebus kekalahan tersebut dengan cara orang Umar bin Wahab yang pemberani, tapi dibekali oleh kemampuan ekonomi yang kurang menguntungkan. Maka dengan modal keberanian, Sofwan bin Umayyah yang ekonominya lebih berkecukupan bersedia membuat rencana yang mematikan kepada Muhammad SAW, dianggap sebagai sumber bencana kekalahan mereka pada waktu itu. Maka Sofwan bin Umayyah telah menyiapkan sebilah pedang dengan dibuih racun-racun yang mematikan. Dan untuk melaksanakan niatnya, karena khawatir ada kebocoran informasi, karena di zaman tersebut juga banyak terjadi perang informasi antara kaum kafir dan kaum muslimin. Di kalangan kaum muslimin ada munafik-munafik yang siap membocorkan rahasia orang Islam pada kaum kafir Quraisy. Baliknya, di kalangan kafir Quraisy pun juga ada orang-orang yang bakal mendapat hidayah, yang siap juga membantu kaum muslimin yang sudah terhijrah ke kota Madinah. Maka mereka mencari tempat yang sangat aman untuk persengkolan jahat kepada Nabi ini. Carilah di padang pasir suatu tempat yang mereka bisa menyiapkan rencana jahat ini. Antara lain, dibuat kesepakatan jika sekiranya Umar bin Wahab telah gagal menjalankan misinya atau mengandung risiko yang berat, dibunuh atau apa saja, maka Sofwan bin Umayyah sanggup melindungi keluarga Umar bin Wahab dan menyantuninya sampai pada saat mereka sudah bisa mandiri. Tetapi dengan jaminan ini, maka Umar bin Wahab berbekal kepercayaan pada sahabatnya, maka dia berangkat dengan pedang terhunus yang digantungkan di lehernya dan siap diayunkan ke tubuh Nabi SAW. Singkat cerita, perjalanan Umar bin Wahab pun telah sampai ke tengah-tengah kaum muslimin. Umar melihat penampakan sosok Umar bin Wahab ini tidak tinggal diam. Maka Umar pun berseloroh
Untuk apa itu si anjing Umair tiba-tiba muncul di tengah-tengah kita ini? Biar saya bereskan manusia satu ini. Maka ketika Umar bin Wahab mencari tahu di mana Nabi dan ingin berjumpa dengan Nabi, Umar mengambil sikap ekstra hati-hati. Dia sangat menghalang-halangi Umar bin Wahab mendekati Nabi, seolah-olah dia sudah tahu apa yang akan dibuat Umar bin Wahab dengan pedangnya yang nampak tergantung di lehernya. Maka Nabi pun juga bertanya pada Umar bin Wahab, dan Nabi dengan penuh keyakinan dan penuh husnuzon pada Allah dan pada siapapun, mencegah Umar untuk menghalang-halangi di saat Umar bin Wahab mendekati Nabi SAW. Biarkan wahai Umar, dia mendekatiku. Umar sangat khawatir rencana jahat Umar bin Wahab bisa terlaksana ini. Tapi Nabi sudah mendahului mengatakan, dekatlah wahai Umar. Namun saya ingin tanya, itu pedang yang digantungkan di leher kamu itu untuk apa? Maka Umar bin Wahab pun membuat alibi, menutup-nutupi rencana jahatnya. Ini pedang jelek, tidak untuk apa-apa dan memang gak ada gunanya, hanya untuk menghias perjalanan saya saja selama safar. Maka Nabi pun langsung menerangkan kepada Umar bin Wahab, wahai Umar, kamu jangan bohong, pedang itu sudah dibunuh